Ya pemirsa, Garuda Indonesia berhasil memenangkan voting kreditur terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh maskapai Garuda Indonesia. Hasilnya 97,4% voting PKPU menerima dan menyetujui proposal pengesahan perdamaian Garuda Indonesia. Hasil voting tersebut merupakan penentu kesepakatan perdamaian antara Garuda Indonesia dengan kreditur. Garuda Indonesia tercatat memiliki utang sebesar 142 triliun rupiah. Besaran utang tersebut bahkan sempat mencuatkan kabar kebangkrutan Garuda. Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait perkembangan pasca hasil sidang PKPU tersebut, pertimbangan apa saja di balik keputusan, serta apa dan bagaimana dampaknya bagi proses pembayaran utang Garuda ke depannya. Kami sudah terhubung via sambungan telepon dengan Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir. Selamat malam Pak Menteri. Malam Mbak Fani. Baik, Pak Menteri, Apa Pak kabar? Erick. Baik, dan seharusnya mungkin kita terasa lebih baik, lebih sehat dengan kabar yang bisa dibilang cukup baik ya Pak Erick ini. Mengingat perjuangan cukup panjang, apakah ini berarti Garuda Indonesia bisa kita selamatkan? Alhamdulillah kita bisa selamatkan, tetapi kembali ini kan proses yang harus dilalui setelah restrukturisasi. Sekarang kita harus melangkah pada perbaikan daripada operasional Garuda secara menyeluruh. Nah, tentunya dengan hasil restrukturisasi ini kita sudah dapat mendapatkan yang namanya juga diskon secara besar-besaran untuk sewa pesawat dan lain-lainnya. Nah, yang selama ini kita termasuk kategori penyewa pesawat termahal di dunia. Nah, inilah kenapa kita tidak hanya restrukturisasi, tetapi kita perbaikan SOP yang paling penting untuk ke depan, dan juga perbaikan bisnis model ke depan untuk Garuda, supaya kita bisa tidak hanya restrukturisasi, tetapi memastikan Garuda juga ke depannya terus menjadi yang namanya bisnis yang sehat sebagai flag carrier kebanggaan Indonesia. Tetap optimis begitu ya Pak Menteri ya. Nah, kalau misalnya untuk skema penyelamatannya sendiri bagaimana Pak? Ya, memang skemnya itu kan bagaimana kita menawarkan diskon yang sangat besar atas leasing atau negosiasi restrukturisasi. Tentu detailnya saya tidak bisa sampaikan, nanti kan diumumkan langsung oleh PKPU-nya, jangan kami lah. Tetapi ini langkah awal di mana 97% sudah menyetujui. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu targetnya kami di awal-awal kan hanya 70%. Nah, ternyata memang proposal yang kita tawarkan adalah sesuatu yang valid, apalagi setelah kita jelaskan juga bisnis masa depan penerbangan di Indonesia. Kalau di Amerika saja, total pesawat terbang di Amerika itu bisa 4.000, di Indonesia baru 500. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang besar ke depan, diprediksi jumlah pesawat terbang di Indonesia 2.000. Nah, berarti artinya apa? Ini sebuah market yang besar. Tetapi yang penting jangan sampai salah urus lagi. Itu pekerjaan rumah yang menjadi concern ke depannya. Ini juga termasuk dalam langkah Pak Menteri untuk Garuda selanjutnya ya Pak ya. Selain mismanagement, kemudian juga indikasi korupsi kuatnya yang sempat atau ini menjadi faktor betapa besarnya utang Garuda. Ya, memang bersih-bersih BUMN harus terus dilakukan, apalagi pada kasus-kasus hutang yang koruptif. Tetapi kalau hutang yang produktif tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau yang koruptif ya kita harus bersihkan. Dan oknum-oknum itu harus bertanggung jawab. Nah, tetapi tentu itu masa lalu. Yang penting kita harus memastikan jangan sampai Garuda ini restrukturisasi terus-terusan, karena ini sudah beberapa kali. Nah, itulah kenapa sekarang kita ingin mengetatkan yang namanya bisnis model ke depan, bahwa kita akan fokus kepada domestik penerbangan, tidak lagi mayoritas ke luar negeri. Kita mempunyai pasar yang luar biasa sebagai negara kepulauan,
dan tentu dengan jumlah penduduk 273 juta, ini ada market yang sangat besar. Betul. Yang harus kita konsisten bangun supaya apa? Pertumbuhan ekonomi kita baik, logistik cost kita bisa tekan, dan tentu membangun yang namanya domestik wisata yang merupakan 72% daripada total pasar daripada pariwisata yang ada di Indonesia. Kita jangan terbelenggu, terjebak lalu ya fokus kepada wisata asing saja, padahal wisata domestik ini potensi yang luar biasa gitu. Dan ini yang kita harus fokuskan dan ke depan. Jangan membuka jalur ke luar negeri sekedar keren-kerenan. Ya, tidak penting itu. Kita harus fokus kepada bisnis yang baik supaya kita bisa terus menjaga yang namanya eksistensi Garuda di persaingan industri penerbangan. Baik, baik. Jadi sekali mendayung 2 3 terlampaui efisiensi dan juga kita mendukung pariwisata dalam negeri sendiri. Seperti itu ya Pak Menteri ya? Harus, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada DPR, Komisi 6, seluruh stakeholder, pada lessor yang percaya atas restrukturisasi ini, tentu kepada pemerintah dari kementerian lain ya yang terus menjaga law firm, lawyer kita yang juga membantu restrukturisasi ini. Terima kasih. Karena tidak mungkin dengan kerjasama kita berhasil. Itulah Indonesia yang kita cintai, kan selalu gotong royong dan selalu bilang untung Indonesia. Gitu. Untung Indonesia, setuju Pak Menteri. Pak Menteri terima kasih sekali atas waktunya bersama kami bergabung dalam iNews Prime malam hari ini. Sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat, terima kasih.